Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Anggi. Nah, saya kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini. Halo Mbak, Iya, halo. perkenalkan dulu namanya sama teman-teman Info Anggi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Ibu Mardian Nawas Waalaikumsalam. dari komunitas relawan Teras Peduli Mimika, Papua. Wow, bayangkan dari Timika ke Surabaya, teman-teman. Naik apa ini Mbak? Pesawat. Wah, naik pesawat ya. Lalu Mbak Dian ini kan di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. Nah, tahu Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur ini dari mana Mbak Dian? Awalnya itu nggak ada planning untuk ke sini, nggak ada sama sekali, nggak tahu kalau ada di sini. Betul. Tapi pas sampai di Bandara Juanda, ada teman telepon untuk coba ke sini dulu sebelum lanjut pengobatan ke rumah sakit. Kemudian dikasih nomor HP-nya Bapak Ketua Yayasan, alamat, terus tak telepon. Dan alhamdulillah disambut baik. Disambut baik. Iya, luar biasa. Syukur ya. Senang. Alhamdulillah. Gimana suasananya di Yayasan Kanker Mbak Dian? Luar biasa, kayak rumah sendiri. Iya. Nyaman kayak rumah sendiri. Iya. Oh iya teman-teman, ini Mbak Dian ini adalah relawan untuk mendampingi Pak Jaiman. Pak Jaiman, karena Pak Jaiman sakit tumor ya Mbak ya. Itu awalnya gimana ceritanya Mbak? Awalnya ketemu Pak Jaiman. Oh iya. Ketemu Pak Jaiman itu di WA sama anaknya. Iya. Kebetulan anaknya lihat kegiatan kami di Facebook. Oke. Jadi dia WA, akhirnya kami respon, survei dulu benar apa enggak, karena kita harus lihat ini dulu seberapa besarnya untuk kita bantu. Iya. Jadi kita respon ke lokasi, ke bapaknya, dan iya sangat memprihatinkan. Oh, gimana waktu itu kondisinya Pak Jaiman, Mbak? Pak Jaiman saat itu sudah ini nggak kuat, fisiknya sudah lemah. Tumor apa kalau Mbak? Tumor hati. Oke, tumor hati. Kondisinya sudah lemah. Sudah lemah. Sementara kan beliau berprofesi sebagai penjual cendol. Jadi beliau punya anak 1, istrinya udah lama meninggal. Jadi berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Iya. Ketika di sana pengobatannya bagaimana, Mbak? Pengobatannya sudah berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Namun di rumah sakit kami itu belum fasilitasnya belum terlalu lengkap. Jadi akhirnya kami mendapat rujukan ke Rumah Sakit Sutomo. Iya, Dr. Sutomo. Oke. Gitu. Lalu akhirnya tahu di sini, akhirnya Pak Jaiman berobatnya di Sutomo dan kita singgahnya di sini. Singgahnya di Yayasan Kanker Indonesia, luar biasa. Nah ini nama komunitasnya apa ini Mbak Dian? Kami dari relawan Teras Peduli. Nah, relawan Teras Peduli ini fokusnya apa? Memang mendampingi pasien kanker dan tumor atau bagaimana Mbak? Tidak. Kami itu membantu yang bisa dibantu. Tidak memandang itu dari mana, suku mana, agama, ataupun dari negeri mana, dari kota mana, enggak. Yang penting kita bantu. Kita bisa bantu. Nah, selama ini fokusnya ke apa Mbak? Kita semua ya. Contohnya apa nih Mbak? Contohnya selain mendampingi Pak Jaiman nih ya, karena sakit kanker, sakit tumor. Iya. Kami selama ini bergerak, pertama kami membantu biaya pengobatan orang-orang yang tidak mampu, pasien-pasien rumah sakit yang tidak mampu. Ya. Kami yang mungkin biaya rumah sakitnya dia tidak mampu bayar, dalam arti kata ekonomi ke bawah. Iya, kita bantu, kita cek ke rumah sakit, biaya pengobatannya berapa, kita bantu. Nah itu donasinya dari mana itu? Dari Facebook, kita buang ke open donasi. Open donasi gitu ya, diceritakan keadaannya, lalu misalnya kita buka open donasi. Open donasi. Itu. Kemudian setiap hari Jumat kami itu berbagi sembako ke masyarakat-masyarakat, kaum-kaum duafa, anak yatim, ke panti-panti, fakir miskin, kaum-kaum ODGJ. Iya. Pokoknya pejuang-pejuang keluarga yang ada di seputaran kota Timika. Oh, jadi yang menyumbang itu adalah orang-orang Timika sendiri? Iya, donatur kami luar biasa di Timika. Timika sendiri punya donatur yang hebat-hebat ya Mbak Timika Dian? donaturnya luar biasa, sangat. Jadi Terima kasih. seberapa berat pun itu tetap kami bisa karena donatur dan
yang Allah kirim. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Karena memang selalu ada Pasti ada. selalu ada jalannya Tuhan yang ngasih Iya. ya Mbak ya. Itu waktu saat kita menangani kelahiran bayi prematur. Nah, iya. Itu Gimana ceritanya Mbak? bayi prematur itu lahir di usia kandungan 7 bulan. Mm. Dia lahir dengan berat badan cuma 7 ons. Jadi cuma segini. Ya, 7 Segini, on 7 ya. ons segini. Jadi sempat dokter memprediksi kalau ini cuma bisa bertahan 3 hari. Tapi ya kita ini berkeyakinan bahwa dokter juga kan manusia. Ya. Kita lakukan saja apa yang bisa dilakukan selagi masih ada nafas. Nah, jadi kita lakukan itu, kita bawa anak itu ke rumah sakit untuk ditangani, masuk inkubator. Oke. Dan dia itu di inkubator 4 bulan loh. Oh. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi setiap bulan itu perincian biayanya tuh kita bayar. Oke, lalu gimana sampai bisa sembuh anak ini, sampai bisa sehat kembali? Itu open donasi ada aja ya Mbak ya? Ada aja. Kadang kami tuh kewalahan. Maksudnya di saat kami menangani anak bayi prematur ini, ada lagi yang masuk butuh bantuan. Otomatis kita respon, tidak mungkin dong kita tinggalkan, abaikan. Ini manusia yang butuh bantuan. Jadi sementara kita open donasikan ini masuk. Nah di situ bingungnya, ya Allah, mampu nggak kita? Tapi kita tinggal berdoa, mampukan. Pasti Allah kirim donatur pilihannya. Itu saja. Tetap kita berpikir seperti itu. Dan seberapa banyaknya itu bayi prematur yang 4 bulan itu yang terkuras itu 60 juta lebih. Oke. Selama 4 bulan anak 4 itu. bulan biayanya 60 juta. Mencapai. Nah, oke. Anak itu masuk, ada lagi yang masuk, dan alhamdulillah bisa. Karena Allah itu baik. Setiap orang punya rezeki. Allah ya Mbak. Iya, luar biasa. Setiap orang punya rezeki, setiap orang punya berkatnya masing-masing. Nah, ini anak ini gimana sekarang kondisinya? Masih ini sudah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bahkan namanya dia kasih nama saya. Namanya Mbak Dian ya. Dian. Dikasih. Nama lengkap atau nama Dian aja Mardiana. Mbak? Oh. Diambil namanya Mardiana Safitri namanya sekarang. Nanti semoga sehat sampai dan seperti Mbak Dian ya, punya jiwa sosial yang tinggi. Amin. Padahal anak itu bapaknya itu cuma buruh batako. Oke. Buruh batako. Jadi buruh batako itu harian ya Mbak? Harian, nyetak batako kan? Oke. Iya, itu kan mana bukan dibilang ini, tapi kayaknya sangat tidak mampu. Oke. Ya bulan itu kadang kami bayar 11 juta. Pokoknya belum jutaan lah, puluhan lah. Iya, betul. Itu yang paling besar untuk biaya donasi itu sampai berapa Mbak biasanya? Sampai 60-an. Sampai 60 ya. Ya ini yang paling banyak ya, yang Mbak ini yang paling banyak. Ya. Kemudian yang sekarang yang besok mau dirujuk lagi nih, pasien saya masih ada besok mau dirujuk ke Banyuwangi. Sakit apa itu Mbak? Kecelakaan kerja. Orang Jawa. Dia itu biaya rumah sakitnya 50 juta lebih. Tapi karena timika nggak lengkap, rumah sakitnya fasilitasnya belum lengkap, jadi beliau dikirim ke rumah sakit yang lebih lengkap. Semoga saja timika bisa melengkapi lagi fasilitas rumah sakitnya supaya masyarakat itu nggak dikirim-kirim. Iya. Kasihan. Itu loh nih, biasa. Pak Pejabat lagi nih. Tadi sudah. Iya, semoga. Sekarang rumah sakitnya Pak Pejabat dilengkapin. Supaya ini nggak dikirim-kirim lagi. Semoga timika lebih lengkap lagi fasilitas rumah sakitnya. Lebih lengkap semuanya ya. Semuanya. Tapi kalau untuk responnya luar biasa timika. Nggak kenal mau dia ada keluarganya kah, mau dia tidak ada keluarganya kah, tetap rumah sakit angkat. Luar biasa, tetap respon. Mbak Dian ini memang relawan murni. Jadi memang kesini mendampingi Pak Jaiman untuk pendampingan sakit tumor begitu. Iya, karena nggak ada keluarganya yang bisa dampingi. Kemudian kami juga melakukan bedah rumah. Oke, bedah rumah juga bedah ya rumah, Mbak? Iya. Sampai sejauh. Nanti ada foto-foto ya Mbak ya? Ada. Ada semua dokumentasinya. Nanti kita tampilkan ya teman-teman ya. Iya, ada bedah rumah, ada beberapa rumah yang sudah dibedah. Oke, bedah rumah. Iya. Open donasi, bedah rumah, lalu apa lagi Mbak Dian? Banyak, pokoknya ini membantu apa aja yang bisa dibantu. Apa yang bisa kami gitu bantu, ya? kami bantu. Nah, dibantu dengan dinas terkait. Oh, iya. Dinasnya apa Mbak? Dinas sosial. Oke, dinas sosial juga ikut membantu ya. Iya. Berarti memang teras peduli ini sudah dikenal sama dinas-dinas di sana.
Tidak juga sih, Tidak tapi juga. sesuatu misalnya kita butuh kan gini, kalau di rumah sakit itu kan misalnya ada keluarga yang terlantar nggak mampu, kita harus ke dinas Oke. untuk melengkapi berkasnya seperti pembuatan BPJS, Oh, begitu. misalnya pasien dari luar kota, ya kita harus tarik datanya dari sana itu dibantu dinas sosial, Oke. Dukcapil Jadi gitu. saling support Iya, ya. saling support. Bagus ya Mbak ya, jadi sama pemerintah, bisa Iya, sama masyarakat, sama iya, komunitas, iya. luar biasa. Nah, ini berdirinya Teras Peduli ini bagaimana Mbak awalnya? Coba cerita, Awalnya iya. dari awal itu Tahun berapa kira-kira 2 Mbak? tahun yang lalu. Wow, 2 tahun nih ya, 2 tahun yang tapi lalu. sudah eksis nih. Enggak juga, Oh iya, enggak juga. tidak juga. Jadi awalnya itu nama dari teras itu karena awalnya kita sering sedekah Jumat Berkah itu kita Iya. bawa snack ke masjid. Nah, semua kegiatan itu kita lakukan di teras. Di teras rumah Oh, kita. makanya kenapa Iya, namanya kenapa namanya teras, teras? Karena ya. awalnya semuanya dilakukan di teras rumah. Packing kue, dikasih kotak Iya. semua, kemudian dibawa ke masjid, di situ. Kemudian, melihat potensinya kita yang, donaturnya luar biasa, nah kami mencoba keluar. Oke. Nah dari situ selalu terus Akhirnya gitu. sampai sekarang berjalan Iya, ya. Loh, heeh. 2 tahun ini kan pandemi nih Mbak, gimana itu? Nah pandemi itu kan banyak masyarakat yang ekonominya langsung tutup Tutup, ya. down. Nah itu kita bantu, baik itu berupa sembako, dana tunai, kami bantu ke rumah-rumah, seperti itu. Masya Allah ya Mbak, semoga Teras Peduli jalan terus ya Mbak Dian ya. Amin. Nah ini rencananya, ini kan habis Pak Jeman sudah hampir selesai ya Sudah. pengobatannya ya, lalu mau kemana lagi nih Mbak Dian? Pak Jaiman saat ini kami sudah serahkan ke keluarga. Iya, Ini hari ini tanggal 25 November iya. 2022 sebentar sore saya melakukan perjalanan ke Bandung. Wah ini ke Bandung dong Mbak Dian ini mau ke Ke Bandung. Bandung respon bencana alam di Cianjur. Cianjur. Ya, Nah naik apa ini Mbak Dian? saya naik kereta api dari Hmm. sini ke Bandung. Nanti sampai di Bandung baru ada teman yang jemput, baru kami ke posko. Oh sudah ada teman di sana Ada. ya? Ada masyarakat setempat yang kemudian kebetulan ada temannya terhubung dari situ, mereka menyambungkan kami, kemudian kami untuk ketemu. Nggak kenal sih, tapi itu sudah Tapi relawan. sudah relawan semua ya, sudah ada jaringannya. Jaringannya begitu sudah Betul. relawan, di mana-mana pasti nyambung. Rencananya ngapain Mbak di Cianjur? Itu kita merespon ini bencana yang Bencana. Nah, sedang terjadi di kan sana. misalnya nih memang mau membantu di posko atau mau pemasak atau kayak gimana Mbak nanti ini Menyesuaikan saja. menyesuaikan Apa ya? yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Oke. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan saja. Baik. Seperti itu. Kita semua harus bisa seperti itu ya Mbak Dian ya. Respon cepat bencana, respon cepat untuk kebaikan Iya, gitu ya Mbak iya, ya. itu sudah. Nah ini kesan-kesan Mbak Dian di Yayasan Kanker gimana Mbak Dian? Luar biasa. Ya. Ini saya pertama kali injak Surabaya loh ya. Iya. Ini modal nekat loh ya datang ke Surabaya. Iya. Modal nekat datang ke Surabaya, nggak tahu kemana. Pasti telepon sama teman bahwa ada yayasan di sini. Iya. Wah, saya menelpon ketua yayasan dan alhamdulillah Ketua direspon. sekretariat ya, kesekretariatan. Oh, ketua sekretariatan. Oh iya, siap. Iya. Maaf. Jadi beliau respon baik, disuruh ke sini alhamdulillah, kamar sudah disiapkan. Pokoknya datang ke sini tuh kayak rumah sendiri. Iya. Dan disiapkan fasilitasnya. Dan luar biasa di sini memang kayak gimana ya? Semoga di Timika ada kayak gini. Nah, nih. Semoga di Timika kayak ada rumah singgah begini. Nih, Pak Pejabat Timika minta tolong agar diadakan ada Rumah Yayasan singgah. Kanker ya, Yayasan Kanker Luar Indonesia biasa. cabang Jawa Timur. Seperti ini, Pak Pejabat Timika. Iya luar biasa loh, senang cita-citanya semoga Timika dapat rumah singgah kayak gini. Nanti bisa studi banding ke sini Mbak, diajak ke sini. Kalau ada donatur semua bisa. Makanya itu Mbak, kita semoga ada yang support untuk di Timika kan ya Mbak ya. Iya, siap, luar biasa. Nah, luar biasa, senang. Semoga aja perjalanannya ke Bandung lancar ya Mbak Dian. Amin.
Dan semoga Teras Peduli terus berjalan Amin. sesuai tupoksinya. Amin. Terima kasih sudah datang di Info Anggi. Nanti dilihat, di subscribe, Siap. di like, di komen sampai selesai. Baik. Ya. Dah, assalamualaikum. Tetap jadi orang baik. Amin.